Coba nganggo gitu. Namanya terus mau nyincang semetlap itu. Itu Wahyu bermasalah ya semeninggal. Terus tes masuk. So, nah, udah bisa dimulai Adit ya. Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai pekerjaan tumpuan dan gagar jembatan beton pracetak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Iputu Mahdi Krisna Masudana, Akhiranim 110. Saya Gusti Agung Bagus Rizky, Akhiranim 100. Dan saya Kadewahyu Aditya Permana dengan NIM akhiran 107. Baik, adapun yang akan kami jelaskan dalam presentasi kami hari ini, yaitu yang pertama kebijakan terkait dengan materi, kemudian yang kedua perencanaannya, ketiga pelaksanaan, keempat hasil, kelima terdapat pengujian, dan keenam pemeliharaan dari jembatan. Baik, kita langsung masuk ke subbab yang pertama, yaitu kebijakan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terkait pekerjaan tumpuan dan gelagar jembatan beton pracetak. Adapun pengertian dari jembatan yaitu jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung yang terpisah oleh sungai, lembah, jurang, saluran, jalan raya, rel kereta api, dan selat atau laut. Next. Nah, kemudian terdapat landasan-landasan dalam perencanaan konstruksi, gelagar, dan gelagar jembatan beton pracetak. Yang pertama itu ada Surat Edaran Menteri PUPR nomor 07/SE/M tahun 2015 di mana mengenai persyaratan umum perencanaan jembatan. Kemudian ada persyaratan perencanaan ketahanan gempa yang ditetapkan dalam SNI 2833 2016. Kemudian ada SNI nomor 2415 tahun 2016 tentang debit rencana banjir pada bina teknik jalan dan jembatan. Bisa next. Nah, selanjutnya ada pun landasan-landasan lain seperti yang pertama, Standar Nasional Indonesia atau SNI 1725/2016 mengenai pembebanan jembatan. Kemudian SNI 1724/2015 mengenai analisis hidrologi, hidraulik, dan kriteria desain bangunan di sungai jika jembatan terletak dipisahkan oleh sungai. Kemudian ada PDT 07/2005 B tentang studi kelaikan jalan dan jembatan. Kemudian ada SNI 03/1749 tahun 1990 mengenai agregat untuk adukan dan beton. Kemudian yang terakhir ada SNI 8730/2019 mengenai K3 pada fungsi gagar beton pracetak. Nah, sebab yang kedua itu ada perencanaan konstruksi terkait pekerjaan tumpuan dan gelagar jembatan beton pracetak. Nah, sebelum masuk mengenai perencanaan, kami menjelaskan mengenai jenis-jenis jembatan terlebih dahulu. Jenis-jenis jembatan ini dibagi berdasarkan material yang digunakan. Yang pertama itu ada jembatan kayu. Jembatan kayu ini merupakan jembatan yang sederhana yang bisa digunakan untuk menghubungkan dua daerah yang terpisah dan hanya dilewati oleh kendaraan ringan seperti motor sesekali dan pejalan kaki. Kemudian ada jembatan pasangan batu dan batu bata, di mana jembatan ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan yang lebih berat seperti mobil dan motor dengan
lebih sering intensitasnya. Nah, pasang jembatan ini biasanya identik dengan bentuk lengkungan pada bentuk lengkungannya. Nah, ini juga jembatan ini sering dipakai pada Perang Dunia dahulu. Kemudian yang ketiga ada jembatan beton bertulang atau jembatan beton pelatekan. Nah, ini yang kita akan bahas lebih lanjut di dalam presentasi nanti. Kemudian ada jembatan baja. Nah, jembatan baja ini biasanya digunakan untuk bentang yang lebih panjang. Seperti terlihat pada gambar, di tengah bentang itu tidak terdapat tumpuan. Untuk baja itu bisa mengakomodasi beban yang tersalurkan. Nah, kemudian ada jembatan komposit, di mana ini merupakan perpaduan dari penggunaan beton dan baja atau material-material lainnya. Selanjutnya itu ada perencanaan beban jembatan. Ini berdasarkan SNI 1725/2016 yang sebelumnya dijelaskan. Kita secara garis besar itu menyesuaikan keadaan batas dari jembatan yang diinginkan. Itu ada keadaan batas tersebut terbagi atas kuat 1 sampai kuat 5, kemudian ekstrim 1, ekstrim 2, kemudian daya layan, di mana daya 1 sampai daya 5. Nah, ini sudah terdapat dalam SNI, jadi bisa kalian pelajari di sana lebih lanjut. Ini hanya untuk pemberitahuan mengenai perencanaan beban jembatan saja. Nah, kemudian dari kombinasi perencanaan beban jembatan itu, secara garis besar itu terdapat 2 beban, yaitu beban permanen yang bersifat tetap dan beban transien atau beban yang bersifat tidak tetap. Nah, beban permanen itu ya kita ketahui sendiri bahwa beban dari jembatan itu dan beban saat konstruksi dilakukan. Ini juga sudah dijelaskan dalam SNI. Kemudian beban transien itu atau beban yang tidak tetap itu juga sudah dijelaskan dalam SNI. Salah satunya yang kita kenal yaitu beban gempa, beban angin, atau beban susut rangka yang terdapat pada jembatan. Nah, selanjutnya ini mengenai gambaran umum atau persiapan alat-alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan tumpuan dan gelagar jembatan. Yang pertama itu pastinya bulldozer. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail mengenainya. Yang kedua ada dump truck. Kemudian yang ketiga ada crane. Yang keempat ada truck trailer. Yang kelima ada jacking stress. Nah, kemudian ini merupakan gambaran umum dari pekerjaan tumpuan dan gelagar jembatan beton pracetak. Di gambar sebelah kiri itu girder launcher yang nanti juga untuk mengangkat dari girder memasangkan di tumpuannya. Seperti gambar di sebelah kanan itu menggunakan crane. Kalau yang ini dan hanya di situ saja. Tapi ini merupakan gambaran umum. Untuk lebih jelas akan dijelaskan selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan konstruksi. Nah, secara garis besar di sini kami akan menjelaskan pelaksanaan konstruksi dari jembatan, pekerjaan tumpuan dan gelagar jembatan beton precast. Yang pertama itu ada persiapan awal, lalu kedua pekerjaan pondasi, ketiga pekerjaan tumpuan, lalu ada instalasi gelagar precast, lalu yang kelima ada finishing. Oke, kita masuk ke tahap pertama yaitu persiapan awal. Nah, dalam tahap persiapan awal pembuatan jembatan ini tentu kita harus mengadakan pembersihan lokasi. Nah, untuk apa pembersihan lokasi ini diadakan? Yaitu untuk memberikan ruang bagi konstruksi kita nantinya. Lalu di tahap persiapan ini juga diadakan pemasangan pagar proyek sebagai kebutuhan keamanan operasional proyek agar terhindar dari segala gangguan
dan sebagai pembatas areal dari proyek konstruksi. Nah, lalu ada pendirian direksi KIT. Nah, yang seperti kita ketahui, direksi KIT ini berfungsi sebagai ruangan untuk berdiskusi antara kontraktor dengan konsultan ataupun owner. Lalu lanjut ke pendirian mes dan gudang. Nah, pendirian ini sebagai tempat penyimpanan alat, bahan, sekaligus sebagai tempat tinggal pekerja proyek nantinya. Lanjut kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pekerjaan pondasi. Nah, pondasi jembatan harus dibangun terlebih dahulu untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk jembatan. Nah, tahapannya yang pertama, kita adakan penyelidikan tanah. Nah, penyelidikan tanah ini berfungsi untuk menentukan karakteristik dan daya dukung tanah di lokasi proyek. Nah, informasi ini penting untuk perancangan bore file. Lalu tahap berikutnya. Nah, lokasi bore file ditandai sesuai dengan desain dan spesifikasi. Nah, penandaan ini penting untuk memastikan bahwa bore file ditempatkan dengan akurat sesuai dengan rencana. Jadi, kita harus nentuin titik-titik di mana kita akan memancangkan tiang-tiang pondasi sebagai untuk menopang bangunan jembatan yang kita dirikan nantinya. Lalu yang ketiga, pemancangan sheet pile atau bore file. Nah, di sini proses pemancangan ini memerlukan bantuan alat berat, yaitu untuk memaku file sehingga kedalaman yang direncanakan. Jadi alatnya bisa dilihat pada tampilan slide seperti itu. Lalu setelah dipancang, kita melakukan uji integritas, yaitu pada beberapa proyek dilakukan uji integritas file untuk memastikan bahwa sheet file memiliki kekuatan dan kualitas yang sesuai dengan standar. Nah, jadi uji integritas ini dimaksudkan agar memastikan tiang pancang yang kita pancang itu dalam kondisi yang bagus, tidak ada yang retak ataupun gagal saat di dalam tanah. Jadi seperti yang kita belajar di teknik pondasi itu, uji integritas itu seberapa besar gaya yang kita berikan ke dalam file itu, gaya baliknya juga harus sama. Kalau ada kekurangan berarti pondasi file kita itu mengalami mungkin ada yang retak di dalam ataupun ada sampai kasusnya patah di dalam. Oke, lanjut ke pekerjaan yang ketiga, itu pekerjaan tumpuan. Nah, setelah pondasi itu dibangun, kita akan mengerjakan tumpuan, baik itu ada di abutmen atau di ujung-ujung jembatan, adapun juga di tumpuan per segmen jembatan. Jadi ada yang bentangnya dari ujung sampai ujung yang satunya, ada juga yang jembatan yang dibangun menggunakan tumpuan-tumpuan yang lebih dari 2. Jadi yang pertama dilakukan itu ada analisis. Nah, analisis beban yang bekerja itu seperti yang dijelaskan tadi, penjelasan di beban SNI harus kita terapkan. Itu kira-kira ada beban mati, beban hidup, beban gempa, beban angin, beban hujan, dan beban-beban lainnya yang sekiranya pada lokasi proyek kita itu memungkinkan atau diprediksi akan terjadi beban-beban sesuai dengan SNI tersebut. Lalu yang kedua ada desain abutmen. Nah, di sini kita melakukan perencanaan desain abutmen sesuai dengan perhitungan dan analisis. Lalu kita lanjut ke tahap persiapan. Nah, di sini kita menyiapkan material yang akan digunakan dalam pembuatan abutmen seperti pembesian, material penyusun beton seperti kerikil, pasir, semen, dan air. Nah, lanjut kita melakukan pembesian dan backcasting, yaitu menyiapkan dan melakukan pemasangan besi dan juga backcasting sesuai dengan rancangan dari bentuk tumpuan yang kita rancang sebelumnya. Lalu setelah kita pembesian dan backcasting, kita lanjut menggunakan pengecoran hingga pembukaan backcasting. Lalu setelah itu tumpuan yang sudah mengeras, lanjut di atas tumpuan tersebut kita berikan bantalan karet. Nah, karet bantalan atau elastromer piring jembatan merupakan komponen penyangga utama
girder dengan beton penyangga bagian bawah dalam pembangunan konstruksi jembatan yang berfungsi untuk menahan atau beban pada jembatan. Nah, jadi di sini kita spoiler dulu. Jadi girder yang dimaksud di sini itu seperti gelagar jembatannya itu yang melintang. Lanjut kita ke tahap pekerjaan selanjutnya, yaitu instalasi gelagar precast. Nah, precast harus diposisikan dengan presisi yang tepat untuk memastikan kekuatan dan stabilitas jembatan. Nah, adapun rincian dari instalasi girder gelagar jembatan adalah sebagai berikut. Nah, jadi perlu diketahui dulu teman-teman, jadi di sini karena kita mengangkat tumpuan jembatan dan gelagar menggunakan beton precast, jadi girder di sini yang seperti di gambar ini menggunakan girder I karena bentuknya menyerupai huruf I. Jadi itu sudah termasuk pracetak atau buatan pabrik. Jadi kita tidak ada cor di tempat. Jadi ini dibawa dari suatu pabrik menggunakan tadi alat yang dibutuhkan tadi, bisa di kontainer lalu diangkat menggunakan crane. Nah, jadi tahapan pertama itu girder pada segmen 1 dikaitkan dengan mobil crane untuk diangkat dan dipasang pada tumpuan jembatan. Nah, seperti dilihat, mungkin agak terpotong gambaran crane-nya, tapi ini sudah terangkat dengan bantuan tali, lalu diangkat menggunakan crane. Lalu yang kedua, pengait dilepas ketika girder sudah pada posisi pas pada tumpuan. Jadi girder tadi kita angkat hingga dia pas di atas tumpuan jembatan yang telah dibangun sebelumnya. Lalu yang ketiga, girder selanjutnya diangkat dengan cara yang sama dengan girder 1, kemudian kedua girder dikaitkan dengan male female pada girder agar tersambung. Proses ini memerlukan ketelitian yang tinggi. Jadi nanti bakalan ada tonjolan-tonjolan besi yaitu male female, jadi untuk saling mengait antara girder 1 dengan girder lainnya. Jadi perlu diketahui di sini jembatannya yang kita bangun ini terdiri dari beberapa segmen, karena kita asumsikan kita membangun jembatan yang panjang, kan tidak mungkin kita membangun menggunakan satu segmen. Maksudnya kalau panjang jembatannya itu berarti memerlukan beberapa tumpuan setelah abutmen yang kita dirikan. Lalu ke tahap yang keempat, yaitu selanjutnya dilakukan metode stressing girder dengan cara memasukkan instalasi strand yang dimasukkan pada lubang girder hingga menyambung seluruh segmen. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan strand itu kayak kayak awalnya itu kita namakan strand di sini. Nah, pada girder I tadi itu terdapat lubang-lubang seperti pada gambar ini yang di atas. Kita masukkan strand itu ke dalam. Biasanya di sini kami menggunakan I-girder yang mempunyai 3 lubang sebagai tempat memasukkan strand. Jadi setiap lubang itu dimasukkan strand sesuai jumlahnya sesuai kebutuhan. Mungkin desainnya ini yang paling bawah pasti semakin banyak karena seperti yang kita ketahui pada jembatan, pada bagian bawah itu pasti mengalami jadi strand itu diperbanyak pada lubang yang paling bawah pada girder. Lalu itu dimasukkan, kemudian strand dimasukkan lagi kepada weight plate. Nah, jadi yang di gambaran yang di bawah itu merupakan weight plate. Jadi setiap satu strand itu dimasukkan ke weight plate-nya. Jadi bisa dilihat kira-kira seperti itu. Nah, ini merupakan termasuk ke tahap stressing. Jadi ini untuk menyambung girder 1 dengan girder yang lainnya, beginilah tahapannya. Lalu ketika strand sudah dimasukkan ke wedge plate, lalu strand tersebut kita pasangi dengan wedge. Jadi wedge itu merupakan kayak baut kecil atau sejenis menyerupai baut, tapi ini untuk mengencangkan antara strand dengan weight plate yang telah dimasukkan strand tadi. Jadi biar strandnya kuat itu
kita kunci dia menggunakan wedge. Lalu yang ketujuh itu pasang kembali wedge plate yang berukuran lebih besar. Lalu ditutup kembali menggunakan wedge plate luar yang berukuran sama dengan wedge plate awal. Jadi urutannya strand, lalu kita beri plate yang berukuran mungkin agak kecil, kita masukkan wedge atau penguncinya, lalu kita masukkan wedge plate yang lebih besar, lalu dimasukkan lagi, kita kunci lagi, lalu kita masukkan lagi wedge plate yang lebih kecil. Jadi urutannya kayak 3, kecil, besar, kecil. Tapi semua itu dikunci menggunakan wedge plate, wedges. Lalu yang ke-8 selanjutnya pasang alat jacking, kemudian masukkan kembali wedge plate dan wedges sesuai poin di atas. Nah, yang hijau ini merupakan alat jacking. Jadi alat ini berfungsi untuk mengencangkan strand atau yang tampak pada gambar di layar itu, kayak mungkin teman-teman bisa kayak seling ya, kayak tali seling itu berfungsi untuk kita setelah di stressing itu nantinya dua segmen dari girder ini akan menyatu atau bisa nanti disebut dengan erection. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nah, nomor 9 ini kita nyalakan mesin kompresor dan alat jacking untuk proses stressing. Jadi kompresor ini berfungsi untuk menyalakan alat jackingnya. Nah, di sini mungkin bisa dibayangkan ketika kita masukkan ke antara dua segmen ini merupakan di gambar kiri itu tahapan sebelum dua girder itu di jacking atau di stressing menggunakan alat jacking. Lalu setelah alat jacking dihidupkan lalu dioperasikan, maka kedua girder ini akan menyatu. Jadi nanti akan seperti erection. Lalu yang ke-10 ada matikan dan lepas semua alat yang digunakan untuk stressing. Ya, yang tadi kita pasang-pasang itu seperti wedge plate-nya, lalu juga. Lalu ketika kita kerjakan repeat sampai bentang jembatan itu menyatu dari titik awal hingga titik akhir perencanaan. Jadi setelah itu kita potong strand yang berlebih dengan menggunakan alat bar cutter. Lalu yang kedua 12 erection girder dengan bantuan dua kran atau crane, atau di gambar mungkin ilustrasinya di layar sudah ada di gambar yang di bawah. Itu ada pemotongan, lalu proses erection, lalu ada girder di patching sebelum dilakukan proses grouting. Jadi diberi semen itu biar rata. Lalu di sini ada tahap finishing. Nah, finishing ini meliputi pemasangan pengaman jembatan, lalu pelapisan jalan dan penyelesaian detail lainnya. Nah, jadi di sini kami tidak jelaskan lebih terperinci karena fokus kita pada pengerjaan tumpuan dan juga gelagar jembatan beton pracetak. Jadi di tahap finishing ini mungkin nantinya akan terkait pada pelapisan jalan dan aksesoris-aksesorisnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait hasil pembangunan tumpuan dan gelagar jembatan pada jembatan pracetak. Nah, dari pembangunan jembatan pracetak tersebut kita ketahui ada dua output yang kita hasilkan, yaitu tumpuan dan gelagar. Bisa di next. Oke, yang pertama adalah tumpuan. Tumpuan atau perletakan jembatan memiliki fungsi untuk menyalurkan beban yang diterima oleh struktur atas kepada struktur bawah, atau pada kasus ini bisa berupa tiang panjang atau tanah langsung. Menurut surat edaran Kementerian PUPR nomor 10 /SE M 2015 terdapat beberapa jenis perletakan. Yang pertama itu perletakan roll.
Peletakan round merupakan peletakan yang terdiri dari salah satu silinder di antara baja paralel yang ada di bagian atas dan bawahnya. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk gambar ilustrasi, itu ada satu silinder, dan di atas dan di bawahnya itu ada seperti komponen penjepit. Yang berikutnya adalah peletakan ayunan. Peletakan ayunan merupakan peletakan yang terdiri dari baja yang dilengkungkan, kemudian digabungkan dengan baja yang datar. Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar, itu ada baja yang dilengkungkan, itu yang digambar bagian bawah, dan itu disatukan dengan baja yang datar di bagian atas. Lanjut. Berikutnya ada peletakan knuckle pin. Peletakan knuckle pin ini terdiri dari sendi baja yang dikurung di antara support atas dan support bawah. Support atas dan support bawah ini nanti dia akan bisa bergerak sesuai dengan beban yang terjadi, sehingga bagian bawahnya itu biasanya dibuat dia lebih stabil atau tidak bergerak, dan bagian atas itu dibuat ia supaya bisa bergerak kiri kanan menerima beban yang terjadi pada jembatan. Selanjutnya adalah peletakan daun atau leaf bearing. Peletakan daun ini terdiri dari sendi yang melewati plat baja yang menumpuk di bagian atas dan di bagian bawahnya. Itu di bagian, untuk ilustrasinya teman-teman bisa lihat di gambar yang ditampilkan di slide, itu di tengah-tengah itu terdapat sebuah pin. Nah, pin itu adalah plat baja yang menggabungkan antara plat bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, bisa berlanjut. Selanjutnya adalah peletakan bertautan. Peletakan bertautan ini terdiri dari plat batang, plat I, dan turbular. Nah, bagian atas dan bawahnya ini tersambung dengan pin ini atau batang I ini. Lanjut. Selanjutnya adalah peletakan geser atau sliding bearing. Peletakan ini terdiri dari dua permukaan yang memiliki material yang sama atau berbeda di sisi gesernya dan mampu menahan beban maksimum pada arah vertikal. Jadi ini seperti teman-teman bisa lihat, dia terdiri dari dua segmen, dan di bagian atas itu dia melengkung. Nah, bagian atasnya ini nanti dia bisa bergerak sedikit menyesuaikan dengan beban yang diterima. Selanjutnya adalah peletakan pot. Peletakan pot ini terdiri dari piston baja yang didukung oleh lempeng elastomer atau karet elastomer itu yang sudah disinggung sebelumnya oleh Bung Gus, itu mampu menahan beban maksimum pada arah vertikal. Jadi karet elastomer ini kurang lebih seperti bisa menahan beban sekaligus melakukan redaman terhadap beban yang terjadi, sehingga tidak ada lonjakan beban yang terjadi secara berlebihan. Selanjutnya adalah peletakan piringan atau disc bearing. Peletakan piringan ini berbahan poliester uratin disc yang menyediakan perputaran antara dua plat baja. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat itu seperti ada dua plat berbentuk persegi panjang, dan tengah itu seperti ada huruf zigzag. Itu merupakan piringan elastomer. Itu nanti dia bisa bergerak juga seperti karet elastomer. Itu nanti dia bisa meredam guncangan yang terjadi. Selanjutnya adalah peletakan elastomer. Peletakan elastomer terdiri dari satu atau lebih lapis elastomer yang ditempel pada plat baja. Peletakan ini mampu menahan beban maksimum pada arah vertikal dan mampu menahan beban memanjang serta beban melintang pada jembatan. Nah, untuk peletakan ini biasanya berupa plat seperti yang sudah ada di gambar atau yang ditempelkan dalam slide. Itu nanti ditempelkan pada titik-titik tertentu untuk meredam lonjakan atau meredam beban yang diterima oleh jembatan nanti. Oke, yang terakhir ada peletakan sendi beton atau concrete pins. Peletakan sendi beton ini terbagi menjadi dua segmen, yaitu segmen atas, itu yang berbentuk seperti setengah lingkaran, lalu ada terusan naik di atasnya, dan yang di segmen bawahnya itu yang berbentuk seperti persegi panjang ini. Ini kurang lebih sama seperti peletakan sebelumnya, jadi nanti yang bagian atas itu bisa bergerak menyesuaikan dengan tidak benar-benar bergerak secara
frontal gitu, dia bergerak sedikit menyesuaikan sama beban yang diterima. Dan untuk jenis-jenis perletakan ini yang akan digunakan pada jembatan tersebut disesuaikan juga dengan bagaimana kondisi tanah atau kondisi peletakan di bawahnya, serta beban-beban yang mungkin terjadi di atau yang terjadi pada jembatan tersebut. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu gelagar jembatan. Gelagar jembatan merupakan bagian yang membentang antara dua tumpuan. Dan ini adalah elemen struktural yang langsung mendukung jalan atau kereta api di atasnya. Nah, gelagar jembatan ini biasanya terbuat dari bahan-bahan yang kompak seperti beton. Dalam pelaksanaan pembangunan jembatan ada beberapa jenis gelagar yang sering digunakan. Yang pertama itu ada e-girder atau gelagar I, merupakan satu girder yang paling umum digunakan pada konstruksi jembatan. E-girder ini terbuat dari material baja dan beton yang dicetak dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk semua jenis gelagar ini nanti bisa disesuaikan dengan bagaimana kebutuhannya dan bagaimana hasil analisa yang didapatkan nantinya. Yang kedua adalah gelagar kotak atau box girder. Ini merupakan girder yang balok utamanya terdiri dari balok-balok yang berbentuk kotak berongga. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk gambarnya, ini bentuknya seperti box kontainer dan di tengahnya terdapat lubang. Box girder ini sering digunakan pada pembangunan jalan layang dan jembatan yang memiliki bentang yang panjang. Selanjutnya adalah gelagar U atau U-girder. Girder yang berbentuk U ini memiliki keistimewaan yang terletak pada susunan tendonnya yang berpasang-pasangan. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada lubang-lubang kecil yang ada di sebelah kiri dan kanan dari girder itu merupakan keistimewaan dari girder ini. Biasanya kalau girder-girder yang lain itu tidak berpasangan seperti ini, dia biasanya agak tersebar. Tapi untuk e-girder ini dia berpasangan, dia letaknya berseberangan gitu. Jadi ini salah satu keistimewaannya. Dan susunan ini juga mengharuskan adanya penarikan kabel strand pada girder yang menggunakan dua dongkrak sekaligus. Selanjutnya adalah T-girder atau gelagar T. Nah, jadi jenis girder ini sama seperti e-girder, yang membedakan adalah T-girder ini, badan girder dan plat lantai jembatan itu menyatu, sementara e-girder itu masih terpisah dia. Jadi, kalau T-girder itu plat atas yang teman-teman bisa lihat, itu kan nyambung sama girdernya. Kalau di plat I itu, atau e-girder itu terpisah dia. Jadi perlu dilakukan penyesuaian lagi, yaitu harus disambung lagi kalau untuk menggunakan e-girder. Sedangkan kalau dengan menggunakan T-girder itu nggak perlu disambung lagi karena sudah memang jadi satu dia. Nah, biasanya T-girder ini sering digunakan pada konstruksi jembatan yang ringan, seperti jembatan untuk penyeberangan orang atau jembatan yang memiliki lebar sekitar 1 meter. Baik, untuk selanjutnya adalah sebelum jembatan pracetak bisa dioperasikan, perlu dilakukan beberapa pengujian agar jembatan yang dibangun itu sesuai dengan bagaimana perencanaannya dan mampu menahan beban yang bekerja nanti ketika jembatan tersebut mulai dioperasikan. Untuk pengujian jembatan tersebut ada dua tipe pengujian, yaitu static load dan dynamic load. Yang pertama saya akan bahas sedikit terkait static load. Static load merupakan pengujian di mana beban yang diujikan pada jembatan tersebut itu beban diam dan tidak bergerak. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada struktur jembatan ketika pembebanan statis tersebut diberikan. Nah, dalam pengujian ini ada beberapa alat yang digunakan, yaitu yang pertama total station untuk mengukur letusan pada lantai jembatan yang dilintasi kendaraan. Nanti total station ini akan dipasang di bawah dan nanti juga diintegrasikan dengan komputer untuk merecord bagaimana data
ketika beban mulai diberikan pada jembatan. Yang kedua adalah strain gauge. Ini adalah berfungsi untuk melihat regangan yang terjadi pada rangka atas jembatan. Nah, biasanya di rangka atas jembatan itu biasanya ada, kalau tidak beton biasanya kan ada besi atau baja yang ada rongga, ada bolong-bolong itu. Nah, biasanya dilihat di sana bagaimana regangan yang terjadi pada struktur tersebut. Nanti alat tersebut nanti dipasang di sana, di struktur atas tersebut nanti dilihat bagaimana regangan yang terjadi. Yang berikutnya adalah dial gauge. Ini untuk melihat deformasi struktur pada bagian bawah jembatan. Itu sama juga seperti total station, nanti juga diinstal di bagian bawah jembatan dan diintegrasikan dengan komputer. Lalu ketika beban tersebut mulai diberikan, nanti akan direcord menggunakan komputer dan dilihat bagaimana deformasi struktur akibat beban yang bekerja. Dan terakhir ada sensor linear variable difference transformer atau LVDT. Alat ini digunakan untuk mengukur atau mendeteksi gerakan-gerakan kecil hingga sampai gerakan sekecil mungkin yang terjadi pada struktur. Semisal ketika kita mulai memberikan beban pada struktur, biasanya akan ada sedikit gerakan-gerakan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, alat ini digunakan untuk melihat gerakan-gerakan tersebut dan mendeteksi beberapa titik-titik lemah yang mungkin perlu diperkuat sehingga jembatan tersebut lebih aman digunakan. Oke, masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengujian dynamic load. Pengujian dynamic load ini sama seperti pengujian static load. Alat-alat yang digunakan juga sama, namun ada satu alat tambahan yang perlu dipersiapkan, yaitu accelerometer yang digunakan untuk mengetahui percepatan dari kendaraan yang akan dijadikan objek pembebanan. Nah, dalam pengujian ini, percepatan dari objek pembawaan tersebut akan disimulasikan dan disesuaikan dengan beban atau kecepatan yang direncanakan. Nah, jika struktur mengalami kerusakan atau mengalami reaksi-reaksi yang tidak seharusnya terjadi, maka akan langsung dideteksi oleh alat tersebut dan akan dideteksi oleh alat-alat yang lain dan perlu dilakukan perkuatan kembali sebelum jembatan tersebut dapat dioperasikan. Oke, mungkin ini adalah gambaran dari pengujian jembatan. Mungkin dari teman-teman proses pengujian jembatannya, ini kami tampilkan video terkait bagaimana proses pengujian. Udah? Baik, sepertinya kami ada sedikit kendala jaringan. Nanti akan kami kirimkan link dari video pengujian jembatan tersebut. Dan saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait bagaimana pemeliharaan gelagaran jembatan pada jembatan Pracetak. Adapun bentuk pemeliharaan yang perlu dilakukan pada jembatan Praseota ini, yang pertama adalah pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini meliputi pemeriksaan yang perlu dilihat pada gelagar-gelagar, apakah terjadi retak atau terjadi seperti ada bagian-bagian yang mulai terkikis. Nah, pemeriksaan rutin ini bertujuan untuk mengetahui hal tersebut dan jika memang
terjadi kerusakan, maka perlu dilakukan perbaikan segera agar jembatan tersebut tidak mengalami kegagalan. Yang berikutnya adalah pembersihan. Pembersihan gelagar ini dilakukan untuk membersihkan partikel-partikel lain atau yang memiliki kemungkinan akan menggerus dari gelagar sehingga gelagar mengalami kerusakan. Jadi pembersihan ini cukup penting untuk mencegah terjadinya pengikisan yang terjadi terhadap gelagar. Yang selanjutnya adalah perlindungan terhadap korosi. Perlindungan terhadap korosi ini dilakukan pada kabel string yang terpasang pada gelagar-gelagar tersebut itu harus dicek kembali dan diperhatikan kondisinya. Kabel-kabel string ini juga kan kayak untuk menyatukan dari jembatan tersebut. Jadi kalau terdapat kerusakan pada kabel string ini akan memungkinkan terjadinya keruntuhan pada jembatan, sehingga ini perlu dilakukan pemberian seperti material anti korosi atau pelapisan pelindung anti korosi pada struktur-struktur tersebut. Selanjutnya adalah pengujian non-destruksi. Pengujian ini dilakukan secara berkala untuk mendeteksi adanya kerusakan yang tidak terlihat secara visual, seperti adanya keretakan pada bagian gelagar. Itu perlu dideteksi secara rutin dan secara berkala juga untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak. Jika terdapat kerusakan, tentu harus diperbaiki segera. Dan biasanya teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian non-destruktif ini itu menggunakan teknik seperti ultrasonik atau radiografi. Yang berikutnya adalah bentuk dari pemeliharaan tumpuan jembatan. Yang pertama adalah pemeliharaan konektivitas. Urusan pemeliharaan konektivitas ini, kita yang perlu lakukan adalah mengecek bagaimana konektivitas antar elemen pracetak. Itu perlu kita pastikan bahwa semua elemen bekerja dengan baik, sehingga tidak ada kerusakan atau malfungsi dari perletakan tersebut. Yang kedua adalah pemeliharaan lapisan perlindungan. Nah, pada tumpuan tersebut biasanya menggunakan material beton, tapi tidak jarang juga menggunakan material baja, sehingga perlu dilakukan pengecekan terhadap lapisan perlindungan tersebut untuk mencegah terjadinya korosi dan mencegah terjadinya pengikisan, entah itu disebabkan oleh angin ataupun air. Jadi, pemeliharaan lapisan perlindungan ini perlu dilakukan seperti pemberian lapisan anti korosi. Dan terakhir adalah pemantauan beban dan penggunaan. Pemantauan ini dilakukan secara berkala untuk melihat bagaimana reaksi perletakan terhadap beban-beban yang terjadi pada pelaksanaan jembatan tersebut setelah dioperasikan. Nah, ini juga perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui bagaimana perubahan dari beban-beban yang terjadi ini apakah mempengaruhi terhadap gelagar dan tumpuan jembatan yang telah dipasang, sehingga mungkin perlu dilakukan pembatasan terhadap bagaimana kendaraan-kendaraan yang melewati jembatan tersebut. Jadi, pemantauan ini juga melibatkan alat pemantauan atau inspeksi visual terhadap tanda-tanda kelelahan pada struktural. Jadi, kalau memang terdapat kelelahan-kelelahan seperti mungkin baja sudah mulai bengkok atau sudah tidak sesuai dengan fungsinya, perlu dilakukan pemeliharaan atau penggantian unit. Baik, itulah pemaparan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Untuk sesi diskusi, kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, atau sebelumnya dari Bapak dosen ada tambahan mengenai materi yang sudah kami jelaskan. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang
ditanyakan mengenai materi kami? Ayo, mungkin dari teman-teman dia belum jelas, bisa ditanyain aja teman-teman. Bertanya. Baik, dari Aditya Prabawan, dipersilahkan. Ingin bertanya tentang seberapa besar pengaruh bantalan karet pada tumpuan jembatan. Mungkin bisa dijelaskan kembali oleh kelompok. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Aditya Prabawa. Berdasarkan yang telah kami baca sebelumnya, bantalan pada antara tumpuan dengan girder itu sangat penting dikarenakan di mana girder itu atau superstructure-nya itu kan meneruskan beban yang terjadi pada atasnya ke dalam tumpuan. Nah, untuk meneruskan beban tersebut perlu adanya karet bantalan ini. Jika langsung menyatu antar beton tersebut, bisa terjadi gesekan dan retakan yang terus-menerus dan terlalu rigid. Nah, mungkin izin menambahkan juga hal yang terlalu rigid pada suatu jembatan itu dapat menyebabkan keretakan yang cepat karena sering dilalui oleh lalu lintas seperti biasanya. Nah, mungkin kalau pernah saat macet di jembatan itu akan terasa seperti agak bergoyang di dalam mobil. Itulah fungsi dari bantalan tersebut, yaitu memberikan uh, memberikan perlawanan terhadap beban yang diberikan oleh lalu lintas di atasnya, kemudian melanjutkan ke tumpuan. Seperti itu sih sebenarnya. Mungkin dari teman saya ada tambahan. Baik, mohon izin untuk menambahkan. Untuk bantalan elastomer pada peletakan, baik untuk bantalan elastomer dalam peletakan itu berfungsi seperti yang sudah dijelaskan oleh Maindi sebelumnya adalah untuk melakukan sedikit peredaman terhadap beban yang terjadi pada struktur atas jembatan. Jadi elastomer ini juga berfungsi untuk sebagai redaman akibat beban yang terjadi secara mendadak atau bisa dibilang beban kejut akibat adanya beban yang terjadi secara tiba-tiba seperti kendaraan berat yang melaju dengan cepat, itu biasanya akan menghasilkan kalau dalam bahasa Balinya itu seperti langsung ngontal ya. Jadi untuk mengurangi itu perlu dipasang tumpuan karet untuk meredam getaran yang terjadi atau tekanan yang terjadi pada
sendi atau tumpuan tersebut sehingga tumpuan tersebut tidak gampang rusak. Jadi tidak langsung berbenturan dan ada peredamnya dulu. Sehingga itu akan mengurangi tabrakan antar elemen yang memungkinkan terjadinya kerusakan pada masing-masing elemen. Baik, itu untuk jawaban dari saya. Mungkin mungkin itu untuk jawaban dari kami, dari Aditya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ayo, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Kami persilahkan. Izin bertanya. Baik, dari Rovelli dipersilahkan. Bagaimana cara kita untuk menghitung kekuatan tumpuan sama gelagar jembatan beton pracetak? Terima kasih. Baik, dari Rovelli izin menjawab mungkin. Cara memperhitungkan penggunaan gelagar dan tumpuan itu ya. Nah, untuk pembebanan jembatan sendiri itu ada berbagai landasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Salah satunya itu SNI yang ini lagi yang kombinasi. Nah, ini nih kombinasi beban jembatan yang akan direncanakan. Jadi kita mencari batas yang diperbolehkan dalam SNI tersebut. Nah, keadaan batas sendiri ini misalkan dalam perencanaan kita menginginkan keadaan batasnya itu memenuhi daya layan 1 atau daya layan sampai daya layan 5. Nah, terdapat kombinasi beban di sini. Nah, kemudian ini diperhitungkan jembatan itu tuh diperlukan untuk apa? Misalkan untuk lalu lintas, berarti kita juga menghitung beban lalu lintas atau lalu lintas harian yang melalui jembatan tersebut. Nah, dari beban lalu lintas yang kita ketahui tersebut, kita proyeksikan ke depannya itu mungkin untuk berapa tahun jembatan tersebut dapat bertahan. Misalkan diproyeksikan pertumbuhan lalu lintasnya selama 50 tahun gitu. Nah, itu kita bisa perhitungkan untuk beban lalu lintasnya. Kemudian ada beban-beban lain seperti yang tadi disampaikan itu beban permanen. Nah, beban permanen ini dapat berupa beban mati atau beban dari strukturnya itu sendiri, itu perlu diperhitungkan. Di mana gelagar itu sendiri kan terbuat dari beton. Beton sendiri itu memiliki untuk per meter kubiknya saja sudah 2,4 ton. Nah, itu tuh perlu dipikirkan dan perlu diperhitungkan berapa meter kubik diperlukan. Kemudian juga jika jembatan tersebut berada di atas air, itu tuh sudah direncanakan juga bagaimana beban lateralnya yang sesuai tadi itu debit rencana banjirnya itu seberapa, tinggi airnya seberapa, itu juga diperlukan. Dan itu juga jika rawan gempa, beban gempa bisa dimasukkan. Nah, perhitungan-perhitungan itulah yang dijadikan kombinasi untuk menentukan seberapa besar atau seberapa besar dimensi yang diperlukan untuk girder dan tumpuannya tersebut. Apakah menjawab, Raffendi?
dari saudara Rovenli. Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali mungkin? Bisa diterima. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanyakan? Nah, ini mungkin sambil menunggu ada pertanyaan yang lain, bisa dilihat untuk simulasi dari pengujian jembatan jembatan Pracetaknya. Bagaimana persiapan dan pelaksanaan.
Baik, jika dari teman-teman tidak ada yang ingin didiskusikan kembali, adapun kesimpulan yang bisa kami tarik dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama, tumpuan merupakan perletakan sebuah konstruksi yang nantinya akan meneruskan gaya-gaya akibat beban yang bekerja pada struktur, yaitu upper structure atau superstructure-nya girder itu sendiri menuju ke pondasi. Nanti ada tumpuan yang berupa abutmen, kemudian ke pondasi, kemudian diteruskan ke tanah. Tahapan pelaksanaan pekerjaan tumpuan meliputi pekerjaan pondasi, pekerjaan abutmen jembatan, dan pemasangan bantalan karet pada jembatan. Kemudian yang kedua, gelagar jembatan atau sering disebut girder punya fungsi sebagai pemikul beban bergerak. Dalam perencanaan pembangunan jembatan diperlukan perencanaan awal untuk gelagar jembatan pracetak yang matang. Konstruksi jembatan beton precast melibatkan beberapa tahapan seperti persiapan awal, pekerjaan fondasi, pekerjaan tumpuan, instalasi gelagar, dan finishing. Baik, berjalan-jalan bersama kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 11 pamit untuk undur diri.